Meski dianggap sebagai salah satu hewan jinak, ternyata simpanse dapat berbahaya bagi kehidupan manusia. Dilihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi, serangan simpanse dianggap paling mengerikan. Simpanse sendiri memiliki kekuatan 3 kali lipat dari manusia. Tentu saja membuat orang yang diserang tidak dapat berkutik ketika berhadapan dengan hewan yang satu ini. Nah, kali ini gue menemukan sebuah kasus di mana seorang wanita dihajar hewan peliharaan yang dirawatnya karena perkara sepele. Wajah wanita ini sampai hancur total dan membuatnya cacat seumur hidup. Sebelum gue menceritakan kisah detail kasusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Hendy Boka. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka video ini, silakan di-share ke rekan-rekan kalian yang sekiranya suka cerita berdasarkan kisah nyata. Dan jangan lupa untuk memfollow akun ini supaya mendapatkan notifikasi untuk video terbaru lainnya. Langsung saja kita saksikan video kisah nyata episode kali ini. Travis, sang simpanse, lahir di Missouri, Amerika Serikat pada tahun 1995 di sebuah kebun binatang. Induknya, Suzy, tewas secara menggenaskan setelah ditembak kala berusaha melarikan diri dari kebun binatang itu. Travis kemudian diadopsi oleh pasangan suami istri yang bernama Sandra dan Jerome Harold. Mereka berdua kemudian melatih Travis berakting sebagai bintang acara televisi dan iklan. Mereka begitu menyayangi Travis dengan sepenuh hati. Sandra dan Jerome memelihara Travis di rumah mereka di Connecticut. Bahkan di kota mereka, Travis terkenal bak selebriti sebab kerap menemani pasangan tersebut saat pergi berbelanja ataupun bekerja. Travis bahkan tahu cara memakai sabuk pengaman di dalam mobil, di mana terkadang manusia aja sering ngeyel tidak mau pakai. Travis juga bisa membuka kunci pintu, menyirami tanaman, bahkan menggunakan remote untuk menyalakan televisi. Hewan tersebut selalu tidur di ranjang yang sama dengan pengadopsinya. Sandra bahkan memperlakukan Travis bayinya sendiri, mulai dari memandikannya hingga memanjakannya. Saking akrabnya dengan keluarga Sandra, Travis pun menjadi simpanse yang patuh. Travis juga dengan cepat berbaur dan memiliki hubungan yang baik dengan kenalan keluarga Sandra. Pada tahun 2004, tragedi menimpa keluarga mereka ketika Jerome meninggal karena kanker dan anak saat mereka satu-satunya meninggal karena kecelakaan mobil. Hal itu membuat Sandra yang kini sebatang kara menjadi amat terikat secara emosional dengan Travis, bahkan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Keberadaan simpanse yang berusia 9 tahun tersebut menjadi penghiburan yang luar biasa bagi Sandra. Hal ini membuat Sandra menjadi buta dan tidak mau menerima kenyataan bahwa seekor simpanse seperti Travis tak selayaknya hidup bersama manusia. Pada tahun 2009, Carla Nash yang saat itu pergi mengunjungi sahabatnya Sandra Harold di rumahnya. Ini bukan kunjungan pertama kali Carla ke rumah sahabatnya itu. Bahkan lumayan sering karena ternyata Carla juga ikut membantu memelihara dan merawat Travis yang telah dibesarkan selama sebagian besar hidupnya. Sehingga Carla tidak menganggap musuhnya. Namun pada kunjungan hari itu, Carla mengubah gaya rambutnya dan hewan tersebut tidak mengenali dirinya. Sehingga ia mengira Carla sebagai pencuri dan menyerangnya. Carla langsung menjerit begitu Travis menyerangnya secara membabi buta. Travis menggunakan gigi dan cakarnya untuk merobek tangan Carla, menyerang bibir, kelopak mata, mata, dan hidungnya. Bahkan orang-orang menemukan bekas gigi hewan tersebut di wajah Carla.
Sandra, sang pemilik sekaligus ibu bagi Travis, mencoba menghentikan amukan itu dengan menusukkan sebilah pisau ke punggung Travis. Tak ayal, perbuatan itu justru membuat pelaku Travis semakin menjadi-jadi karena merasa dikhianati oleh wanita yang selama ini membesarkannya. Sandra mengaku kala itu ia tidak punya pilihan lain, bahkan ia mengaku menusukkan pisau ke tubuh Travis serasa menusukkan pisau ke hatinya sendiri. Melihat Travis semakin marah dan menganiaya temannya tanpa henti, Sandra akhirnya menghubungi 911. Namun pertolongan tak kunjung datang, bahkan operator 911 yang menjawab teleponnya justru menyangka ia telah bercanda. Barulah ketika Sandra berteriak histeris, ia sedang memakannya. Sang operator kemudian menyadari gentingnya situasi tersebut dan mengirimkan bantuan. Ketika bantuan datang, Travis mendekati mobil polisi lalu berusaha membuka pintu dan memamerkan taringnya yang penuh darah. Polisi pun akhirnya menembak hewan itu hingga terluka parah. Simpanse itu pun kemudian kembali ke kandangnya di mana dia dibesarkan. Satu-satunya tempat yang ia merasa aman. Ia pun meringkuk untuk mati di sana. Akibat serangan itu, Carla terpaksa menjalani banyak operasi untuk merekonstruksi wajahnya melalui prosedur medis. Wajah Carla mengalami kerusakan parah usai diserang hewan yang dirawatnya. Bahkan Carla hanya memiliki sedikit sisa di wajahnya dan membuat dokter harus memasang kembali rahangnya. Kondisinya kala itu teramat menggenaskan karena Travis sudah mencakar bahkan mengunyah sebagian besarnya. Selama 72 jam, operasi tanpa henti dilakukan oleh para ahli bedah untuk menyelamatkan Carla. Carla memang berhasil diselamatkan, namun wajahnya terlanjur rusak parah. Para medis yang kala itu menangani Carla bahkan mengalami trauma hingga harus diperiksa ke dokter kejiwaan. Penyebabnya karena begitu mengerikannya kondisi wajah Carla saat itu. Akibat kejadian itu, Carla kehilangan hidung, mata, bibir, separuh tulang wajah, kedua tangannya juga buntung. Tak hanya itu, bahkan otaknya mengalami kerusakan akibat ngerinya peristiwa yang ia alami. Pasca insiden tersebut, Carla tak berani bepergian dan harus selalu memakai topi dan selendang hitam demi menutupi wajahnya. Keluarga korban pun kemudian mengajukan gugatan terhadap Sandra untuk mendapatkan kompensasi. Pada tanggal 11 November tahun 2009, Carla yang kini bisa dikatakan tak berwajah diundang ke acara talkshow Oprah Winfrey Show dan mengundang simpati masyarakat kala itu. Carla mengatakan, "Saya tidak ingat diserang oleh simpanse karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana berubah seperti ini. Saya ingin sehat dan tidak ingin bangun dengan mimpi buruk." Pada tahun 2011, setelah beberapa operasi penyelamatan nyawa dan dengan bantuan Angkatan Darat Amerika dan Rumah Sakit Wanita Brigham, Boston, Massachusetts, Carla menerima operasi transplantasi wajah baru dari donasi seorang wanita yang telah meninggal dunia dan berhasil. Carla juga memiliki transplantasi tangan, tetapi transplantasi tangan tersebut gagal. Dia mengatakan, "Saya tidak pernah menyerah pada takdir dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Sehari sebelumnya saya bisa mengganti ban sendiri. Sekarang bahkan makan sendiri pun tidak dapat saya lakukan. Sulit untuk bertahan hidup. Terkadang Anda ingin menangis, ingin keluar, ingin rumah yang damai, tapi saya tidak tahu apa yang menunggu di depan." Menakutkan, ucapnya. Fakta-fakta lain yang selama ini terkubur pun muncul. Satu demi satu, ternyata pada tahun 1996 yang lalu, seorang tetangga mengaku bahwa ia pernah juga diserang oleh Travis dengan cara digigit. Namun pasangan Sandra yang memeliharanya kala itu tidak berbuat apa-apa. Tak hanya itu, pada tahun 2003, Travis tiba-tiba melarikan diri dari dalam mobil pasangan Sandra. Insiden kala itu disebabkan oleh seorang pedestrian yang membuang sesuatu ke arah mobil itu.
hingga membuat Travis marah. Simpanse itu lalu membuka sabuk pengamannya sendiri dan mengejarnya. Tentu saja peristiwa itu membuat kekacauan lalu lintas, tak terelakkan. Sayang, lagi-lagi insiden itu tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Namun apa sebenarnya yang menyebabkan amukan Travis kala itu? Toh ia sudah hidup bersama manusia selama bertahun-tahun, tapi jarang menunjukkan agresi semacam itu. Saat diotopsi, ternyata terdapat Xanax, sejenis obat penenang dalam sirkulasi tubuhnya. Xanax rupanya merupakan obat yang telah dirasakan oleh dokter hewan untuk Travis yang kala itu menderita Lyme disease atau penyakit yang disebabkan oleh kutu. Namun Xanax ternyata juga memiliki efek samping, yaitu berupa halusinasi, agresi, dan mania atau kemarahan. Tak pelak itulah yang memacu agresivitas Travis yang berbuntut pada bencana dan juga kematiannya. Pada tahun 2010, sekitar setahun setelah peristiwa mengenaskan itu, Sandra Harrell, sang pemilik Travis, akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Banyak yang menduga setelah ditinggal pergi suami dan anak sematawayangnya, Sandra tak mampu lagi menanggung kesedihan akan kematian Travis. Meninggalnya Sandra kala itu seakan menjadi bab penutup tragedi yang melibatkan Travis sang simpanse. Bagaimana menurut pendapat kalian? Siapakah yang menurut kalian bersalah atas tragedi ini? Apakah niat baik keluarga Sandra lah yang menjadi pemantik petaka ini dengan mengundang Travis yang sebenarnya adalah binatang liar masuk ke dalam kehidupan mereka? Namun Mbak Buasi Malakama pula, habitat di luar para simpanse ini juga tengah mengalami kerusakan akibat perbuatan manusia, seperti pembabatan hutan dan juga pemburuan liar. Bahkan Travis pun takkan memiliki rumah apabila ia benar-benar dilepaskan ke alam liar. Yang jelas, siapapun yang semestinya bertanggung jawab, kesalahan tak selayaknya jatuh pada pundak Travis. Toh dia hanya binatang yang tak kenal baik dan jahat, benar atau salah, ia hanya terjebak di dunia beringas manusia, sejenis binatang yang dikatakan berakal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.